Udah ambil kacang rebus nih, petik. Bisa untuk direbus. Bisa nih ya? Untuk direbus. Yes. Mantap kali ini. Sudah panen sedikit tanaman kacang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Cut Noval Davis. Kali ini kita lagi ada di kebun. Kebun kita didominasi oleh tanaman kacang. Dan alhamdulillah sudah 3 bulan kita menunggu, ternyata panen juga. Iya. Oke, kita lagi bersama mama. Nama mama saya ini Cut Mutia. Iya. Iya. Kita mau cerita-cerita sedikit nih guys. Gimana proses bisa kacang ini tumbuh menjadi banyak? Dari mana mulanya? Nah, kayak mana nih kok bisa kacang ini bisa banyak untuk tanam, bisa panen kayak ini? Ya, yang pertama kita harus menyediakan lahan yang subur, diberi pupuk, kemudian diolah di bedeng-bedeng, kemudian dicari bibit unggul yang umurnya sekitar 90 atau 100 hari, terus tanam. Nah, dari tanam kita tinggal nunggu. Jadi bibit kacang yang udah tua ya kita tanam. Tua, jadi kalau kacang ini dia harus di udara yang seperti gimana tuh? Harus panas, harus dingin, atau stabil aja gitu? Dia enggak apa, dia bisa tahan di daerah rendah, juga bisa di daerah tinggi. Kacang ini enggak sulit dia. Oh, dia nggak harus dengan kondisi cuaca tertentu lah kita bilang kan. Dia random gitu ya. Mantap nih dia, Pak. Oke, jadi ini kan di sini kan tanah berpasir, jadi sangat cocok untuk tanaman kacang. Oke, ini kita berada di kawasan Alunaga. Ya, kawasan pesisir. Banyak tanahnya berpasir. Nah, jadi tumbuhnya mudah. Cocok sekali kita untuk menanam kacang. Iya. Luar biasa. Jadi kacangnya ini untuk bisa direbus, ini belum bisa untuk bibit. Belum ya, ini kalau untuk direbus udah bisa ya. Jadi bisa. Tadi kita tanam 1 bibit kacang nih, satu kacang tuh yang udah satu butir kacang yang udah tua kan. Terus 1 kacang ternyata teman-teman, nanti kan tumbuhnya kayak gini nih tanamannya nih. Nah, ini tanaman kacangnya. Rupanya 1 bisa seperti segini itunya hasilnya guys. Jadi itulah maknanya tanam 1 tumbuh 1000. Ya, terbukti ya. Nah, ada sekitar berapa kacang nih mah yang udah kita tanam dari 1 butir dengan hasil panen yang dalam 1 rumpun ya apa? 50 sampai 60 butir per 1 bibit. Luar biasa ini. Prospek sekali untuk bisnis nih. Ya kan? Ini kita untuk rebus, untuk senang pergi ke kebun, untuk apa namanya tuh, kreativitas. Ya, karena bertani di kota. Kayaknya kacang nih mah, kacang nih harus ada di mana-mana nih. Di warung kopi harus ada. Ya, nanti kita bisnis kacang rebus, bisnis kacang gongseng, bisnis pecel. Betul. Bisnis apa lagi ya, banyak yang bisa diolah dari kacang ya. Jadi kalau kita mau pergi-pergi kemana-mana, kayak kalau nggak ada kacang nggak enakan untuk cemilan-cemilan kayak gitu. Jadi banyak sekali apa yang bisa kita olah dari kacang ini. Nah, bumbuan, bisa jadi makanan, macam-macam kita buat pecal, kita buat apa lagi mah? Kita buat kue-kue lah untuk Lebaran Idul Adha bisa lah, ya kan? Ini lagi setelah kita mengetahui bagaimana proses penanaman kacang, kalau kita lihat prospek bisnisnya nih, kayak mana nih mah? 1 kacang nih kalau kita jual berapa kira-kira nih? 1 kacang, 1 apa? Kok 1 kacang? Kalau kita mau jual ke apa namanya, supplier apa penampungnya nih, kira-kira kita kan udah tanam nih. Kita mau jual, nggak cuman produksi sendiri gitu kan? Kita kan nggak jual kacangnya, tapi kita berubah menjadi apa, bahan jadi. Misalnya, kita jadi kacang rebus, bumbu pecel, kemudian kita jual kacang gongseng. Kita nggak menjualnya ke bahan baku, tapi kita menjual bahan yang telah kita tingkatkan nilainya gitu. Berarti jadi kita dari kacang ini kita rubah menjadi bumbu pecel, baru kita jual kemudian
kita gongseng dulu, kita kemas, baru kita jual. Kan? Tapi kalau ada yang mau menampung boleh lah ya, kita terima ya mah. Kalau ada yang menampung nanti Misalnya berapa nih saya garap nih ya, 1 kilo, dibilang mah orang agen tuh kan. agen tuh nggak ada sekilo dia banyak-banyak. Oh gitu, bertonton ya. Makan. Kayaknya kita 1 ton nih nggak cukup ya, karena masih kecil lahannya. Lahannya kecil. Kita lahannya ada sekitar berapa nih? Masih kecil kita kan. Prospek kacang nih, cuman nih lahannya cuman masih kecil, jadi hanya untuk produksi kira-kira rumah tangga gitu, bukan banyak gitu kan. Gitu guys. Oke, segitu aja cerita kita tentang geliat tanam kacang dan prospeknya untuk ekonomi. Iya. Keluarga Cutnovalda Fistri. Keluarga Cutnovalda Fistri dan ya Cutnovalda belum berkeluarga, masih hidup di keluarga Alwi dan Cutmutia. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.